Ya Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk kita sama-sama memikirkan, merenungkan tentang penjagaan Tuhan kepada anak-anak Tuhan, yaitu kepada umat Israel terutama, yaitu bangsa pilihan Tuhan, dan kepada kita semua anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk diselamatkan. Bapak Ibu, kita mengingat bangsa Israel waktu itu keluar dari Mesir selama 40 tahun. Dia dipimpin terus oleh Tuhan, dijaga terus. Pagi-pagi, siang, waktu panas terik dilindungi oleh tiang awan supaya adem. Malam waktu dingin di padang gurun diberikan tiang api, ya, yang sangat untuk menghangatkan mereka semua. Lalu waktu bangsa Israel kelaparan, tidak ada air minum, Tuhan kasih air minum. Dari batu cadas keluar air minum. Lalu waktu bangsa Israel kelaparan, dia dikasih roti dari surga, yaitu mana yang rasanya manis seperti madu. Terus dia komplain lagi, nggak ada daging. Dikasih lagi daging, yaitu burung puyuh dikirim. Nah, itu bukti bahwa Tuhan sangat maha pengasih dan penyayang dan memperhatikan setiap anak-anak yang dia sudah akui sebagai anak, termasuk kita. Walaupun kita bukan orang Israel, tapi karena kita sudah punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka pasti kita juga disayang. Seperti Tuhan sayang pada bangsa Israel. Bahkan Tuhan bilang, barang siapa mengutuk Israel, dia juga terkutuk itu bangsa atau orang itu yang mengutuk Israel. Begitu sayangnya Tuhan, ya, sama bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman, jangan coba-coba ngutuk bangsa Israel. Jangan coba-coba menghujat bangsa Israel. Tuhan akan marah, ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk kita membaca dari kitab Yosua pasal 24, yaitu tentang Tuhan berkata kepada umatnya seperti ini. Dalam Yosua 24 ayat 20 itu dikatakan, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Artinya apa? Meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah asing. Allah asing itu apa? Berhala. Mungkin kepada pekerjaan yang sekarang, ya. Lebih pentingin kerjaan. Lebih pentingin cari duit. Lebih pentingin kenikmatan hidup. Itu Allah asing. Ya. Kita lebih mencintai yang lain daripada mencintai Tuhan, ya. Maka katanya, maka ia akan berbalik daripadamu, tadinya sayang menjadi tidak sayang. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu, ya. Tadinya Tuhan sayang menjadi tidak sayang. Kalau kita masih menyembah Allah asing, padahal kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu. Dia akan tadinya baik, dia akan jadi murka, dia akan jadi berubah jadi tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Hati-hati Bapak Ibu, teman-teman. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh punya hati menyembah Tuhan. Punya hati menomorsatukan Tuhan dalam hidup. Punya hati yang ingin selalu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Hati-hati. Kamu akan dibinasakan kalau kamu berbalik setia kepada Allah lain.
Itu apa syaratnya? Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Nah, Tuhan kalau sudah berbuat baik sama kita, sudah menjaga kita, sudah memberkati kita, memberkati anak cucu kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita berkat jasmani. Ya. Kita berbalik. Ya. Berbalik artinya kita melengos gitu ya. Lebih pentingkan apa? Harta, tahta. Ya. Terus pekerjaan, lebih pentingin cari duit, lebih pentingin kerjaan sendiri, lebih penting ngaso, istirahat daripada ke gereja, daripada beribadah kepada Tuhan. Lebih pentingkan apalagi? Anak, lebih pentingkan suami, lebih pentingkan istri, lebih pentingkan orang tua. Tuhan mengatakan tinggalkan keluargamu, ikut aku. Maksudnya bukan ditinggal bagaimana, menomorsatukan Tuhan dalam hati dan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, hati-hati jangan sampai Tuhan marah. Ya. Tuhan mengatakan apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, tadi Allah asing saya udah uraikan apa aja ya, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Itu sebabnya kita orang Kristen jadi ada yang sakit, ada yang susah, ada masalah, ada pergumulan. Semua itu bisa terjadi kalau kita berpaling daripada Tuhan. Ya. Dikatakan setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dulu. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dulu menyelamatkan kita. Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita. Tapi kita tidak mengucap syukur. Kita berbalik dari Tuhan. Kita menyimpang dari firman Tuhan. Hati kita mementingkan keinginan kita. Hati kita mementingkan nama kita. Hati kita mementingkan semua yang merupakan kenikmatan daging. Hati-hati. Tuhan tidak suka. Ya. Karena itu mari Bapak Ibu, kita masing-masing, mungkin kita gak berasa ya, kita mementingkan diri sendiri. Mungkin kita gak berasa kita pentingin job kita, pekerjaan kita. Mungkin kita gak berasa kita lebih pentingkan mengilahkan anak sendiri. Mungkin kita gak berasa kita lebih pentingin pekerjaan kita. Kita mungkin gak berasa mementingkan nama baik kita atau status kita sebagai apa ya, atau pekerjaan kita. Tuhan mengatakan Tuhan tidak suka, dan Dia akan berbalik melawan kita kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidup. Jangan tinggalkan Tuhan apapun pergumulan kita. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang tidak terbatas ruang dan waktu, dan tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu imani, percaya, taati firman-Nya, lakukan. Itu saja Bapak Ibu teman-teman. Nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Judulnya ini, jangan tinggalkan Tuhan.
Sampai ketemu, jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang yang dikit-dikit tambah mengerti dan bisa menerapkan dalam hidup kekristenannya. Sampai ketemu di episode berikutnya.